Selamat bertemu lagi di channel Crypto Move. Di video kali ini kita akan membahas tentang Bitcoin. Bitcoin berpotensi drop mengingat ada tensi panas dari perang Israel dan Hamas, dan juga beberapa informasi dari Bitcoin yang menunjukkan ada indikasi Bitcoin akan drop. Sebelum kita pantau beritanya, kita lihat kondisi pasar. Kondisi pasar saat ini, harga Bitcoin berada di $27.500 dengan total market cap kripto saat ini berada di 1,07 triliun dolar, menurun 1,50%, dan volume perdagangan saat ini 21,29 miliar dolar, naik 34,36%. Bitcoin dominan saat ini berada di level 50%. Artinya semakin harga Bitcoin menurun, semakin banyak orang mengakumulasi Bitcoin. Dan level Fear and Greed Index saat ini berada di zona netral di level 45%. Oke teman-teman, kita pantau harga koin dan kripto lainnya rata-rata memerah karena ada sentimen negatif di mana saat ini terjadi perang Israel dan Hamas. Tapi apakah benar hanya itu sentimen negatif yang membuat Bitcoin drop dan harga kripto lainnya menurun? Yuk kita cek langsung beritanya, bahwa ada perusahaan penambang Bitcoin terbesar yang diduga menghadapi krisis keuangan. Jadi perusahaan penambangan ini bernama Bitmain mengalami krisis keuangan dalam membayar gaji karyawannya, dan di sini mengakibatkan sentimen negatif di mana mereka terpaksa menjual aset Bitcoin hasil tambang mereka untuk memenuhi biaya operasional mereka. Jadi ada sentimen negatif muncul teman-teman, bahwa penambangan Bitcoin terbesar salah satunya saat ini mengalami krisis. Nah, untuk mengetahui apa itu Bitmain, Bitmain adalah perusahaan teknologi milik pribadi yang berkantor di Beijing, China, yang merancang chip aplikasi spesifik untuk penambangan Bitcoin. Jadi pendirinya adalah Jihan Wu dan Misre Zhan, yang kantor pusatnya adalah di Beijing, Tiongkok, dan dengan induk organisasinya adalah Bitmain Technologies Holding Company dengan anak perusahaan Blocktrail BP, dan didirikan pada tahun 2013 yang lalu. Artinya perusahaan ini sudah 10 tahun berdiri teman-teman. Tapi kenapa mereka mengalami krisis? Ya karena mereka mengalami atau menghadapi biaya personal yang tinggi, dan mereka mengalami kesulitan keuangan mengingat harga Bitcoin saat ini sangat masih rendah harganya, sehingga mereka tidak bisa menjual harga Bitcoin mereka dengan jumlah banyak mengingat harga yang rendah saat ini. Jadi dengan informasi ini membuat market saat ini mengalami sentimen negatif dan harga kripto menurun akibatnya. Ditambah lagi perang Hamas dan Israel yang semakin menggila situasinya. Jadi teman-teman, di sini kita sudah tahu dari dulu bahwa Israel dan Palestina itu terus berperang satu dengan yang lainnya. Apa dampaknya dari efek perang ini? Yaitu bahwa tingginya tensi geopolitik dan menyebabkan perekonomian sesuatu negara terganggu, dan mengakibatkan dampaknya investor mulai memindahkan aset-aset berisiko mereka kepada aset safe haven, yang dimana lebih pasti dan lebih aman di dalam memegangnya. Jadi di sini seperti Bitcoin, beberapa investor sudah melepasnya akibat situasi seperti ini, mengingat tensi geopolitik yang sedang memanas antara Israel dan Palestina dan Hamas. Dan di sini ada informasi di mana dari Basel, perbankan Basel, dia meminta bank-bank di Basel harus menjelaskan apa cryptocurrency. Nah, jadi baik apakah buruk untuk Bitcoin? Di mana dari kejadian-kejadian yang sudah pada tahun 2021 banyak permintaan yang mendorong kripto untuk naik pada tahun 2021 lalu, dan meluncurkan berbagai macam mata uang kripto yang dimana juga
resiko terhadap mata uang kripto meningkat. Jadi saat tahun 2022 kita sudah tahu banyak terjadi bank-bank yang berhubungan dengan kripto sebagai exposure mereka bangkrut teman-teman pada tahun 2022. Jadi di sini mengantisipasi kegagalan bank-bank dengan exposure mata uang kripto yang tinggi, Signature Bank dan Silicon Valley Bank yang kita sudah tahu mengalami kebangkrutan. Nah, jadi membuat Komite Pengawasan Perbankan Basel mengambil tindakan. Jadi di sini target mereka adalah cryptocurrency, yang dimana mereka akan menetapkan sebuah rangkaian aturan baru untuk bank supaya bank tidak dengan leluasa menyimpan exposure aset kripto sebagai jaminan mereka, dan tentu dengan mudah melakukan pengawasan ketat terhadap bank-bank untuk menghindarkan krisis perbankan lanjutan di negara mereka. Nah, jadi sini krisis perbankan tahun 2023 dalam hal skala dan cakupannya yang paling signifikan itu di seluruh sistem sejak krisis keuangan besar. Jadi komite menerbitkan laporan yang menilai penyebab krisis itu adalah tanggapan dari peraturan dan pengawasan menurut mereka. Nah, jadi rencana komite untuk mengusulkan serangkaian persyaratan pengungkapan resiko aset kripto bank itu akan segera dipublikasikan. Jadi ini akan membuat bank-bank akan dengan terang-terangan menunjukkan exposure mereka ke kripto kepada komite perbankan, khususnya di Basel ini. Nah, ini adalah salah satu sentimen negatif di mana bank-bank sebelumnya tidak menunjukkan exposure mereka terhadap mata uang kripto, apalagi mereka dikenal dengan anti teknologi blockchain. Tapi seiring berkembangnya zaman, bank-bank sudah mulai menggunakan teknologi blockchain dan bahkan sudah menggunakan Bitcoin sebagai exposure penjaminan aset mereka ke depannya. Tetapi ini teman-teman, bila keadaan membalik, semuanya menjadi baik. Di sini Bitcoin, Ethereum, dan XRP akan mengikuti prediksi BlackRock Insider. Artinya akan ada bullish dari tiga koin ini mengawali bull run. Jadi menurut Stephen Sunfield, di sini diperkirakan bahwa SEC akan menyetujui beberapa Bitcoin ETF dalam waktu 3 hingga 6 bulan menurutnya. Jadi apabila hal ini disetujui, maka lonjakan dana besar, aliran dana besar yang masuk ke dalam aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan XRP akan sangat besar dan menimbulkan bull yang luar biasa daripada sebelumnya. Kenapa teman-teman? Karena BlackRock di sini sudah mulai mengajukan Bitcoin ETF-nya. Bahkan BlackRock sendiri sudah membeli atau mengakuisisi sebagian saham daripada penambangan Bitcoin di Amerika Serikat. Jadi mereka sudah lebih dahulu mengakuisisi saham penambangan Bitcoin di Amerika Serikat, dan saat ini pun mereka sudah mulai mengajukan Bitcoin ETF spotnya. Artinya tinggal menunggu waktu untuk ada lonjakan yang tinggi terhadap Bitcoin, Ethereum, XRP, dan kripto lainnya. Nah, jadi di sini teman-teman, Franklin Templeton, manajer dana terkemuka dengan portofolio senilai 1,5 triliun, pada bulan lalu sudah mengajukan ETF spotnya. Jadi Templeton yang bergabung dengan BlackRock, termasuk Fidelity, Invesco, Galaxy, dan Wisdom Tree, sudah mengajukan Bitcoin ETF. Saat ini memang Bitcoin ETF belum disetujui, tapi derivatif dari Ethereum ETF-nya sudah disetujui. Bahkan likuiditas daripada ETF, ETH saat ini setelah disetujui drop teman-teman. Jadi masih menimbulkan kekhawatiran apakah Ethereum ETF spot derivatifnya benar-benar bisa memberikan dampak terhadap harga kenaikan kripto nanti. Banyak masih investor meragukannya, tetapi ini baru awal dan biasanya awal perlu penyesuaian. Jadi selain itu pula XRP, di mana 5 cryptocurrency teratas melonjak lebih dari 100% dalam satu hari setelah mereka menang kasus atas SEC. Nah, jadi ini juga udah gambaran awal bahwa mereka akan menunjukkan tanda-tanda bull run mereka. Nah, di sini sudah jelas teman-teman bahwa Bitcoin,
nantinya tetap akan mengalami kenaikan. Tetapi waktunya kapan? Semoga tidak lama lagi, mengingat halving sudah dekat. Menurut Changpeng Zhao, CEO dari Binance, dia mengutarakan bahwa akan terjadi ATH harga Bitcoin yang dimana terjadi setelah halving. Jadi di sini dalam postingannya CZ telah mengisyaratkan bahwa harga Bitcoin bisa mencapai ATH saat aset kripto ini akan mengulangi siklus harga sebelumnya. Apakah tercipta ATH baru nantinya? Ya, jadi berdasarkan pengalaman dari CZ yang sudah melalui 3 kali halving Bitcoin, menjabarkan kemungkinan rangkaian terjadi tersebut bisa ada peluang. Nah, jadi pertama, bulan-bulan menjelang halving biasanya akan terjadi narasi-narasi untuk membangun FOMO pada retail ataupun investor melalui berita dan kegelisahan dan ekspektasi seputar harga Bitcoin. Tetapi setelah halving terjadi, harga belum tentu akan meroket, dan seperti yang sudah-sudah, harga cenderung menurun setelah halving karena ada terjadi taking profit daripada investor ataupun para smart money yang membeli jumlah Bitcoin dengan jumlah besar tentunya, dan mereka bersiap untuk mengambil saat harga turun setelah halving nanti. Nah, jadi di sini akan banyak nanti pertanyaan yang timbul, bahwa masyarakat akan bertanya mengapa lonjakan harga tidak terjadi setelah halving dalam waktu dekat. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, bahwa tentu ada namanya taking profit dari para wealth ataupun institusi dengan jumlah Bitcoin yang banyak. Jadi di sini apakah bisa halving terjadi lebih cepat? CZ berhati-hati menjawabnya karena sejarah tidak memprediksi masa depan. Nah, jadi ia menekankan bahwa penyebab langsung antara halving dan lonjakan harga tidak terbukti secara pasti. Nah, di tengah desas-desus halving, ada juga spekulasi apakah halving terjadi lebih cepat dari perkiraan. Nah, ini dipicu oleh meningkatnya hash rate Bitcoin, yang dimana upaya komputasi yang digunakan untuk mengamankan jaringan meningkat. Nah, jadi teman-teman, pandangan CZ memastikan bahwa bull run itu tetap terjadi setelah halving, tetapi tidak dalam waktu dekat setelah halving. Jadi benar-benar kita harus siap menunggu setelah halving untuk bull run, bahkan mega bull run nanti, karena para aset manager dengan pengelolaan dana terbesar sudah mulai masuk ke dalam pasar kripto seperti BlackRock, Invesco, Citadel, ARK Invest, dan yang lainnya sudah mulai masuk ke kripto melalui pengajuan ETF mereka. Jadi kita masuk ke dalam chart daripada Bitcoin time frame daily. Nah, di sini teman-teman, sekali lagi saya bukan technical analysis yang baik, tetapi saya mencoba menggambarkan potensi-potensi Bitcoin ke depannya. Di sini terlihat bahwa Bitcoin menunjukkan pola ascending channel yang seperti rising wedge pattern, artinya ada kenaikan terbatas, dan saat kenaikan terbatas itu breakdown ke bawah, maka potensi Bitcoin akan drop sampai kemana? Yang pertama itu adalah di kisaran 24.500-an atau 24.400-an, dan yang kedua adalah sampai 20.500-an atau 400-an. Jadi ini adalah area-area yang bisa kita pantau untuk kita bisa akumulasi. Dan teman-teman, di sini juga terlihat volume menurun sejak September kemarin hingga saat ini. Artinya belum terjadi breakout volume secara besar-besaran, dan di sini kita harus melihat bahwa bila volume menaik, maka ada potensi akan menginvalidasi pola rising wedge yang terbentuk ini. Jadi artinya Bitcoin akan lanjut rally, tetapi volume masih datar begini, apalagi menurun dengan blok berwarna merah yang banyak, ya maka Bitcoin akan kemungkinan lebih besar drop lebih jauh. Oke teman-teman, sekian informasi tentang Bitcoin. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika teman suka dengan video seperti ini,
Mohon bantu like, comment, share, dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari cryptocurrency. Terima kasih sudah mengupdate info kripto dari channel Cryptomu, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.